Setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Tidak ada jarak, tidak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu, sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya Al-Hallaj nulis sekitar 20-an kitab yang bisa kita akses sekarang. Kalau di internet bisa kalian ambil Tawasin, termasuk yang versi terjemahan, plus Diwanul Hallaj. Yang Diwanul Hallaj versi Arabnya. Hari ini kita banyak ngomong di Tawasin. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya biasanya diterjemah kitab kematian. Tawasin itu sebenarnya ngambil dari salah satu huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Kan di beberapa surat itu ada yang diawali dengan kalimat to sama sin. To sin, jadi tosin yang banyak jadi tawasin. Memang isinya mengarah ke akhirat. Jadi sehingga kitabnya diterjemah jadi filsafat kematian. Itu kalimat pertama. Jadi tosin, kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca, insya Allah kamu tidak paham. Ya, jadi hampir semua sufi Persia menganalogikan kebenaran dengan cahaya. Dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan ya, cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya nggak ada, nggak akan terlihat. Mikrofon ini siap, mata kita juga siap untuk lihat mikrofon. Tapi begitu listriknya mati, mikrofon ini tidak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkep pengetahuan. Para ulama nggak akan, para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya dia bisa paham sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al-ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Gitu loh. Jadi pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pinter bisa paham sendiri. Kalau Allah tidak ngasih nurnya, sama kayak takmir nggak menyalakan lampunya, kamu tidak akan paham, kamu nggak akan bisa lihat mikrofon ini. Itu analogi cahaya. Maka, kan selalu begitu, semakin kamu dekat sama Allah, semakin
kamu makrifat. Kenapa? Cahayanya semakin terang. Kenapa? Allah lah sumber cahaya itu. Allah lah sumber semua pengetahuan. Jadi semakin dekat sama sinyalnya, HP-mu kan semakin jelas, semakin banyak sinyalnya. Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang. Semakin jauh, semakin gelap. Jadi kebenaran adalah cahaya. Kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat, itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah, itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Jadi, nah, kalau masih belum paham, nanti kamu ulang lagi ya rekamannya bagian ini. Karena aku ngulang-ulang terus, kamu bingung. Diulang lagi mesti kamu paham 2-3 kali. Jadi, bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad. Nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya. Oke. Sekarang kita masuk ajaran pertamanya, Al-Hallaj. Jadi ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi Persia. Jadi sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam, di situ disebut awam, yang meyakini bahwa untuk ketemu dan kontak sama Allah itu ada pakemnya. Harus ikut aturan-aturan formal dan resmi. Harus manut petunjuk yang berwenang. Apakah itu ulama, apakah itu kiai, apakah itu. Nah, para sufi ini membongkar itu, bikin revolusi besar dengan menunjukkan bahwa ndak, setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Ndak ada jarak, ndak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Jadi Persia ini awalnya adalah dinasti besar, kerajaan besar menguasai hampir 3/4 dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasiyah, ada bau Arabisme yang kuat. Gubernur harus Arab, khalifah harus Arab, apa-apa harus Arab. Bahkan ulama, kiai dianggap Arab lebih afdol, yang jenggotnya lebih panjang, yang jubahnya lebih. Kan ada gambaran kayak gitu. Dianggapnya kita ini agak jauh sama Allah, yang lebih dekat sama Allah itu yang Arab. Kan ada ya, sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada. Jadi pokoknya enggak, kita harus manut sana kiblatnya, karena Ka'bahnya ada di sana dan orang sana pasti lebih alim daripada kita. Ada kan persepsi kayak gitu. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Enggak, setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan 3. Ittihad, Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkas, ittihad itu dari bawah ke atas. Hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah. Hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud, diusahakan apa enggak diusahakan, hakikatnya kita satu sama Allah. Ibnu Arabi, diputar lagi rekamannya. Nek tak jelasin lagi kamu nanti pening.
Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini, manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul, maka itu sebenarnya hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan gak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh. Apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall, lihat baju, wah, ini kalau tak beli ini suka mesti ya dia. Kan selalu dia. Makan aja, wah ini kalau tak beli ini dia seneng loh makan kayak gini biasanya. Ada apa aja yang terbayang dia. Nah, itu ketika orang sudah sangat dekat jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah, maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Nah, itu gambarannya. Kalau ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisi, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah. Kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini gak laku bagi yang jomblo. Oke, nah, ya yang belum merasakan diingat-ingat aja jadi teori. Yes. Siapa ngerti besok kepake. Jadi buktikan sendirilah besok. Tapi yang sudah punya bisa sekarang. Oke, jadi ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi termasuk Al-Hallaj. Oke, kita lihat lagi. Hulul itu jenisnya ada dua, Pak ya. Yang pertama hulul sayyaroni dan ada hulul jawari. Yang Al-Hallaj ini masuk jenis hulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain ketika dua hal bersatu, hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau hulul jawari, bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau sayaroni itu contohnya, kalau kamu nanam punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Kebalikannya kalau yang jawari, kayak air yang ditaruh di dalam gelas kayak gini. Ini kan gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. Nah, ini namanya hulul jawari. Nah, air yang tak minum tadi kan masuk ke tubuhku. Kamu nggak lihat, lihatnya cuma aku. Padahal di sini juga ada tehnya loh. Kan gitu. Nah, itu namanya hulul sayaroni. Nah, Al-Hallaj termasuk jenis yang pertama, karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan, Al-Hallajnya yang kelihatan. Dan padahal Al-Hallajnya sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang ana al-haq. Nanti kita lihat kenapa ada kalimat ana al-haq. Jadi jenisnya hulul itu ada dua. Jadi persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Teori-teori cinta hari ini kebanyakan maunya hulul al-jawari. Jadi gabung sih gabung, tapi ya dua-duanya kelihatan lah. Jangan mau didominasi kan gitu. Ketika ada dominasi, berarti yang terjadi hulul sayaroni. Yang mendominasi yang kelihatan. Yang tidak dominan nggak kelihatan. Kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahud.
Nasut itu kemanusiaan, lahut itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakhu fihi min ruhi. Ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi. Atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahut ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahut dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahutnya. Dan lahutmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Wah, ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia. Ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya. Karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut. Ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur. Tapi kalau di lahat tidak nyampur. Tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu, sehingga yang tersisa lahut. Kalau lahut ada, maka Allah bisa masuk. Ya kayak laki-laki contohnya pacaran, sing gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek apa cowok, terus yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang ngerokok. Nah kan? Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan? Begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia tidak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya tidak cukup. Allah juga begitu. Allah tidak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasut dan lahut. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, enggak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahut, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahut. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan ya lulus kuliah ini, takut kok untuk pacar, jangan-jangan enggak laku, takut. Kalau masih banyak ketakutan berarti makomu belum wali. Nah ya, jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih banyak, masih enggak. Jadi sudah nggak takut. Orang yang nggak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggap kamu apa yang merancang hidupmu, kan gitu. Kan harusnya Allah. Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua,
Jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu ndak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasihatin. Yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi, ini ajaran agak susah ini. Jadi kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu tidak usah marah-marah, tidak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa. Iya kan? Oh ternyata aku itu ya memang bukan Tuhan, yang bisa ngerubah orang kan Tuhan. Tapi kalau kamu marah-marah, kecewa itu ada nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa ngerubah, kamu itu bisa bikin orang jadi lebih baik. Enggak. Oke, jadi cirinya itu, kalau kamu ingin jadi wali, bisa enggak semua kekhawatiranmu hilang, imannya jadi 100%, enggak galau oleh apapun. Aliran sesat banyak juga enggak galau, ada banyak orang gegeran enggak galau, ada. Dan kamu yakin dengan skenario-nya Allah 100%, itu wali. Dan kalau sudah wali jangan khawatir, Allah yang melindungimu 100%. Ya kan ada hadisnya itu. Barang siapa menyakiti wali-waliku kan itu. Dan seterusnya lah. Oke, yo, yang ini juga kamu inget-inget aja. Syukur-syukur bisa dijalani. Yo roto abot memang. Oke, malam ini kamu inget-inget referensi-referensinya. Sopo ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke, terus itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana? Untuk menyisihkan nasut, mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan dong mesti agak berat. Uzlah, kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam. Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini roto abot. Kalau usia-usia kalian mungkin ya masih ambil nafas besar. Ya. Jadi ya abot. Yo semangatmu kan naik turun. Kayak gini, wah semangat saya mau riyadhah. Riyadhah apaan nih? Iya. Ya kan, kamu sholat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya jadi ya masih ingat sholat subuh kan luar biasa. Tidak usah lah tahajud-tahajud itu apaan nih. Jadi sholatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang sholat subuhnya kesiangan? Karena salah nama. Kalau di beberapa kitab, sholat subuh itu namanya sholat fajar. Di Indonesia, subuh lebih terkenal. Kalau sholat fajar, ya waktu fajar. Jadi ketika diganti sholat subuh, ya berarti tidak harus fajar. Pokoknya subuh niatnya. Oke, ya argumennya apik kowe. Jadi mari kita jadi besok di situ diganti ya sholat fajar gitu kan. Sholat fajar waktunya fajar berarti tidak waktu subuh. Karena namanya subuh kadang-kadang jam 7, kadang jam. Saya lupa ya baca. Ada juga referensi bahwa sebenarnya sholat duha itu banyak hadisnya yang dipertanyakan. Coba dicek yang ahli hadis ya. Di beberapa referensi malah ada yang bilang sholat duha itu awalnya karena dulu Muawiyah itu sholat subuh kesiangan. Jadi karena Muawiyah ini sholat subuh kesiangan, ada yang tahu, loh sampean Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan. Bro ini bukan sholat subuh ini, sholat duha ini. Terus dari situ lahirlah banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Oke, yuk kamu cek sendiri. Yang ahli hadis, ahli sejarah. Oke, nah sampai situ ya, harap ngomong riyadhah ya. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Dunia itu boleh kamu tunggangi, tapi ngadepnya ke belakang. Mungkin kalian baca banyak buku-buku sufi, biasanya sufi-sufi humor yang tentang Nasruddin Hoja itu, simbolnya sufi itu kan naik keledai.
Tapi tidak ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Keledai itu simbol dunia. Ya kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum, tapi ngadepnya ke belakang. Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia, kiblatnya tetap ke atas Allah. Jadi ada apa-apa ngajaklah Allah. Ngaji kayak gini ya ajaklah Allah ke sini. Kalau kamu sedang pacaran, ajaklah Allah pacaran. Biar pacarannya Islami. Oh iya kan? Loh, kalau kamu pacaran ngajak Allah kan anda enak ada Allah ini kan gitu. Ya kan? Mau pegang tangan juga ndak enak. Kalau iblis yang datang kan kalau dua orang, yang ketiga setan kan. Kalau setan kamu malah nekat. Alah setan aja kok. Ya, kadang-kadang yang ketiga setan itu setannya malah nganggur, belum diapa-apain kamu sudah kreatif. Ya. Jadi paling setannya wah ndak enak jadi obat nyamuk jangan. Iya, kamu belum digodain kamu sudah kreatif sendiri. Jadi, oke. Maka, iya. Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh, jangan berduaan. Yang ketiga setan, ndak ngefek. Ada setan, nggak ada setan sudah kamu jadi setan dewe. Oke, nah riyadhah diniyah itu latihlah dirimu biar tidak nek basa Jawane dulu kiai-kiai bilangnya kepencut, terpesona, jatuh cinta dengan dunia di level apapun. Bukan berarti kamu tidak butuh dunia, butuh, tapi dia rankingnya bawah, tidak penting. Punya uang banyak syukur, tidak punya uang tidak apa-apa. Punya pacar cakep syukur, tidak punya pacar ya cari. Loh ya kan harus nikah, makanya nyari pacar. Tidak apa-apa, nggak pakai galau, biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah, jadi tidak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum ya syukur, nggak dikasih minum ya minta. Ya minta nggak dikasih baru ndak apa-apa nggak dikasih. Oke, jadi itu riyadhah. Begitu kamu ndak lagi terpesona, ndak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo agak susah Allah masuk. Ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium 4, mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu. Jadi nggak masuk. Programnya Allah terlalu tinggi. Maka riyadhah, latihan. Riyadhah yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah, itu melatih diri. Mungkin tidak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Daripada kamu ujuk-ujuk baca buku filsafat banyak minggu ini, mending tiap hari baca dikit-dikit. Itu biasanya lebih manfaat, lebih melatih diri. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kan kamu kan gitu, kalau pas lagi kayak sekolahan hari ini loh, ujuk-ujuk semua bikin doa bersama, sholat malam karena mau UAN. Ya kan? Jadi sing biasanya tidak pernah doa, sekarang doa bersama, sekarang tahajud bersama, ngundang kiai-kiai semua diundang. Hanya ketika mau UAN, dianggapnya malaikat tidak ngerti. Ya kan? Kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu. Dan ya coba kapan-kapan kamu bikin tulisan tentang itu ya. Gitu. Jadi religiusitas yang anget-anget ayam. Kadang semangat, kadang ya kalau pas lagi mantep-mantepnya itu neng kampus bawa tasbih kayak itu ya kan. Iya. Kalau pas lagi malas udah diajak sholat ya wakil lah dulu gitu. Jadi riyadhah, didik dirimu biar tidak jatuh cinta sama dunia. Karena ada ceritanya siapa? Ibnu Arabi itu satu ketika dia punya teman sufi yang tinggalnya di tepi pantai. Temannya yang di tepi pantai ini punya murid. Nah, satu ketika dia nyuruh, coba kamu pergilah ke Syekh Ibnu Arabi, tanyakan siapa tahu dia punya pesan untukku. Nah, begitu datang ke rumahnya Ibnu Arabi, murid si temannya ini kaget,
ini orang rumahnya besar sekali kayak istana. Sementara guruku gubuknya kecil di tepi pantai, tiap hari ya, paling mancing, dimakan sendiri terus ibadah. Ini orangnya luar biasa, tapi lah kok guruku minta dinasehati. Harusnya kan kebalik, yang kelihatan sufi beneran ya guruku yang di tepi pantai itu. Begitu tanya, ini saya pesen dari guru, jenengan mau pesen apa untuk guru saya? Terus pesennya, jangan terlalu terpesona oleh dunia. Wah, ya kan, itu kan pusing muridnya. Ini yang kaya raya dia malah pesennya, jangan terpesona itu pada guruku. Oke, begitu dia pulang cerita ke gurunya, pesennya itu saya. Gurunya ini langsung nangis. Wah, lah kok jenengan nangis, kenapa? Berarti ya, jadi dia ngaku bahwa selama ini saya itu makan itu hanya dari mancing sendiri, kadang hanya duri-durinya yang tak makan. Tapi sambil makan, aku sambil mikir, ini kalau nggak cuma durinya, ada dagingnya mestinya enak. Kalau nggak cuma ikan, ada daging yang lain mestinya enak. Jadi sambil mikir itu. Sementara Syekh Ibnu Arabi itu, meskipun rumahnya kaya luar biasa, tidak pernah sedikit pun dia mikir tentang hartanya. Mau habis saat ini juga tidak apa-apa, mau tidak punya apa-apa juga nggak masalah. Jadi itu yang bikin gurunya terus sadar. Jadi sufi tidak sufi itu tidak tergantung kekayaan, tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia. Ya, cirinya tadi nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah cuma satu, kalau kamu merasa jauh sama Allah. Oke. Jadi itu proses riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi latihannya ada makomatnya, ada step-stepnya. Dan hulul ini termasuk makom-makom puncak. Kalau di Ghazali puncaknya ma'rifat, pemahaman puncak tentang Allah. Kemarin kita sudah bahas Ghazali di filsafat kebahagiaan. Karena begitu orang sudah mencapai ma'rifat, dunia nggak akan bisa nipu dia lagi. Ketika dunia nggak nipu dia, otomatis dia bahagia. Semua sumbermu gelisah selama ini kan selalu tentang dunia. Begitu dunia nggak merisaukanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riyadhah diniyah, mujahadah. Oke, terus ini syair-syairnya yang terkenal dari Al-Halaj yang ngomong tentang khulul. Jadi Tawasin juga. Jadi ra'aitu rabbi bi'aini qalbi fakultu man anta qala anta falaisa lil aina minka aina walaisa aina bihaisu anta. Pak, ya ben koyo ngaji tenanan ana Arabe. Ya. Jadi ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku bi'aini qalbi, dengan mata batinku. Terus aku ketemu Tuhan, fakultu man anta, loh siapa kamu? Tapi dia jawab, qala anta, loh aku yuk kamu. Gitu kan? Terus nambah lagi, falaisa lil aina minka aina, tidak ada di mana engkau di mana. Itu maksudnya engkau tidak di mana-mana. Walaisa aina bihaisu anta, dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya. Kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta, Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat, tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku, terus di sini kok ya enggak ada. Ya kan, di langit lapis 7. Langit lapis 7 yang mana? Masuk planet Merkurius apa planet Pluto kan enggak ada. Jadi memang bukan aina, nggak ada di mananya. Jadi ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini.
tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu nggak ada ainanya, sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia nggak ada di mana-mana. Oh itu apa nih? Nanti diulang lagi ya rekamannya. Iya, bolak-balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpek. Oke ya, pokoknya ini nggak usah dipakai khutbah Jumat. Ya, jangan khutbah Jumat hari ini temanya hulul itu mas. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru mata kuliahnya akhlak tasawuf. Pertanyaan, pokoknya yang ngajar gini-gini lah, ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian soalnya tulis apa yang dimaksud hulul. Nah, karena mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. Dianggapnya harusnya bukan hulul tapi halal. Jadi jawabannya hulul adalah sesuatu yang boleh dimakan. Jadi ya wes ora apa-apa. Jadi soalnya dianggap salah ketik guys. Enggak apa-apa lah. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan. Fa'idha absortani absortahu. Fa'idha absortahu absortana. Jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai. Dan orang yang dicintai juga aku, kan itu waman ahwa ana. Nahnu ruhani, kami adalah dua entitas, dua roh, halalna badnan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Fa'idha absortani, ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Fa'idha absortahu absortana, ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Nah, jadi ada film India yang kalau kamu lihat suamimu, lihatlah Tuhan di situ. Nah, yang penggemar film India mesti langsung ngerti. Yang diam aja mesti diam-diam, jangan ngerti, khawatir dianggap. Jadi kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah. Karena dalam diriku ada Allah. Nahnu ruhani, kami ini di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasut dan lahut tadi. Jadi kalau faida absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan gegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, ya kan, wa nafakha fihi min ruhi, itu untuk semua manusia, tidak cuma untuk muslim dan mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak, sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Nah, jadi ini maunya para sufi. Maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima bagi yang non-muslim di luar Islam itu level sufinya. Kemana-mana bisa masuk. Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang, kan ada kemarin rame-rame, jumlah umat Islam sekarang berapa, itu tergantung versi sufi atau versi fikih. Ya kan, kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu. Ya kan, karena fikih itu kadang aliran A, aliran B, yang ini dianggap kafir, jadi nggak masuk.
Muslim. Yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi semua di dunia ini sebenarnya ya Islam. Muslim kabeh, sedulure kabeh, podo-podo menungsane kan gitu. Sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya. Bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang. Sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad. Kita lihat lagi. Ya, ma zajat ruhuka fi ruhi kama tamzajul homratu bil ma'is zalal. Fa'idha massaka syai'un massani fa'idhan anta ana fi kulli hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khomer dengan air bening. Ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idzan anta ana fi kulli hal. Berarti engkau adalah aku